Kompas TV bersama saya Renata Panggalo, kita pantau sejumlah titik aksi demonstrasi di Jakarta, Saudara. Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan Dewan Pengurus Rani Merdeka Indonesia menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Selatan. Aksi mulai sekitar pukul 8 pagi, masa aksi berjalan dari arah depan Balai Kota Jakarta dan long march ke arah Patung Kuda. Aksi massa menyampaikan pernyataan sikap terkait program Presiden Prabowo yang berdampak pada pedagang dan petani. Aksi di kawasan Patung Kuda akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Aufa Farid. Rahma, bisa Anda jelaskan situasi terkini di sana seperti apa? Ya, Renata dan juga saudara, aksi tadi sudah selesai sekitar pukul 10 pagi dan saat ini sudah tidak ada terlihat lagi masa aksi yang berada di sekitaran Jalan Medan Merdeka Selatan karena mereka tadi sekitar pukul 10 sudah membubarkan diri ke arah Tugu Tani begitu ya, dan juga ke arah Balai Kota. Dan mereka ini sudah tidak ada, Renata dan juga saudara, di Jalan Medan Merdeka Selatan sekarang ini sudah kosong begitu ya, yang sudah bisa dilalui oleh kendaraan yang dari arah Patung Kuda menuju ke arah Tugu Tani. Dan tapi Renata dan juga saudara, tadi memang aksi massa ini berasal dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan juga dari Tani Merdeka Indonesia. Mereka ini melakukan aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, begitu tepatnya di depan BSI Tower. Di mereka menyebutkan bahwa dari koordinator atau ketua DPN Tani Merdeka Indonesia menyebutkan bahwa mereka mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana mereka menyebutkan bahwa para petani juga pedagang ini mendapatkan manfaat dan juga merasakan manfaatnya dari program yang sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto seperti MBG begitu ya, dan juga dari swasembada pangan. Dan mereka menyebutkan bahwa mereka berasal dari 8 kabupaten kota dari Jabodetabek begitu, menyampaikan pernyataan sikap dan juga orasi di Jalan Medan Merdeka Selatan ini, dan untuk tujuan adalah untuk memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga menyuarakan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program yang sudah dijalankan selama ini. Dan juga tadi ada beberapa hal yang diklaim ini dirasakan manfaatnya oleh para massa aksi. Di antaranya adalah penetapan harga gabah yang mereka ini menyebutkan bahwa harga gabah ini sudah mulai meningkat begitu ya di kalangan petani, dan juga beberapa komoditas yang dijual oleh petani ini dapat dibeli begitu ya langsung oleh pemerintah, dan ini diberikan kepada MBG begitu. Itu yang disampaikan oleh aksi massa. Dan juga mereka menyebutkan bahwa adanya kemudahan akses pupuk dan juga program MBG ini sangat berdampak kepada petani dan juga pedagang. Mereka menyebutkan bahwa untuk dari masa aksi menyebutkan bahwa 80 hingga 90% ini masyarakat desa, yaitu petani, nelayan dan juga peternak dan juga pedagang ini merasakan manfaat dan juga puas terhadap dari program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dimana yang ditekankan tadi adalah terkait dengan MBG, lalu swasembada pangan, dan juga di sisi pertanian, Renata dan juga saudara. Namun tadi juga disebutkan bahwa dari Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia bahwa mereka bukanlah aksi tandingan dari demonstrasi yang disampaikan oleh mahasiswa, yang mana kita ketahui, Renata dan juga saudara, beberapa hari yang lalu begitu ya, hingga sekarang mahasiswa ini menyatakan aksi demo begitu, juga menyatakan pendapatnya terhadap bagaimana kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun untuk aksi massa kali ini menyebutkan bahwa mereka adalah dari Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia dan juga Tani Merdeka Indonesia ini menyebutkan bahwa mereka memberikan dukungan kepada kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Renata. Oke, baik. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Aufa Farid melaporkan dari Monas, Jakarta. Kita bergeser ke Bundaran HI, saudara. Di sana juga ada jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Janivan Prapta. Seperti apa situasi di sana, Eril? Renata, jika melihat situasi di Bundaran HI sendiri ini, untuk pengamanan dari sejumlah personil polisi dan TNI ini sudah terlihat di sekitaran titik Bundaran HI, yang dimana memang rencananya pada siang hari nanti ini akan ada aksi massa yang dilakukan dari PP Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang akan berlangsung sekitar pukul 1 siang. Yang dimana memang dari aksi massa ini menitikan untuk aksi massa ini berlangsung
di Bundaran HI ataupun Istana, yang dimana nantinya akan berlangsung sekitar pukul 1 siang, dan tuntutan yang akan diberikan ataupun yang disuarakan pada ISMEI ini sendiri utamanya adalah terkait dengan respon menyikapi kondisi ekonomi pada saat ini, yang dimana jika kita melihat beberapa poin lainnya dari tuntutan tersebut, mulai dari evaluasi total program MBG, kemudian juga ada desakan untuk menstabilkan depresi rupiah, lalu ada desakan untuk menstabilkan harga BBM, lalu ada sorotan terhadap kondisi APBN di ambang batas defisit, dan tuntutan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi, yang dimana memang utamanya pada aksi massa yang dilakukan dari PPSME sendiri terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang dimana memang rencananya ini akan berlangsung bergerak dari massa yang akan berlangsung pada sekitar pukul 1 siang nanti. Namun hingga sekitar pukul 11 siang hari ini terpantau di Bundaran HI masih belum ada massa. Renata. Oke, baik, kami catat tadi ada tuntutan mengenai kondisi ekonomi, evaluasi MBG, menstabilkan rupiah, juga harga BBM, dan juga pemborosan APBN. Eril, kalau dari yang Anda pantau sampai dengan saat ini, informasinya siapa saja kalangan yang akan menyampaikan unjuk rasa begitu, dan bagaimana pengamanan di sana? Ya Renata, jika melihat bahwa nantinya dari PPSME sendiri ini akan turun dengan masa aksi yang akan sekitar pukul 1 siang. Lalu juga jika melihat pengamanan pada di Bundaran HI ini nantinya rencananya akan menjadi 2 titik, yang dimana titik pertama ada di Bundaran HI, lalu kedua rencananya akan dilakukan di sekitaran Duku Atas, mengingat memang bahwa 2 titik tersebut yang nantinya akan dilakukan penjagaan oleh personel polisi dan TNI. Dan selain itu juga bahwa memang sejak pagi hari sudah dilakukan apel penjagaan dari personel polisi dan TNI. Hingga saat ini untuk di Bundaran HI sendiri sudah terpantau adanya penjagaan pengamanan untuk aksi massa pada siang hari ini. Renata. Oke, baik. Untuk rekayasa lalu lintas sampai dengan saat ini, apakah sudah disampaikan pada saat apel sebelumnya, Eril? Ya, untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini berlangsung secara situasional, Renata, melihat dari situasi pada saat aksi massa nanti, Renata. Namun memang jika kita melihat pada beberapa waktu lalu sendiri, untuk rekayasa lalu lintas ini untuk di Bundaran HI nantinya akan dilakukan dengan mengalihkan ke beberapa titik alternatif, tentunya untuk menghindari dari titik-titik dari aksi massa, sehingga rekayasa lalu lintas ini nantinya akan dilakukan secara situasional melihat dari kondisi pada saat aksi massa berlangsung pada siang hari ini. Renata. Baik, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Terima kasih banyak laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juru kamera Janivan Prapta langsung dari Bundaran HI Jakarta. Dan saudara, berdasarkan dari 2 laporan yang sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, tadi yang pertama ada Rahma Piliang yang memantau situasi unjuk rasa yang mendukung program pemerintah yang disampaikan oleh kalangan petani dan juga pedagang. Dari demonstrasi ini atau unjuk rasa ini dapat digarisbawahi bahwa masa aksi ini mendukung program pemerintah, mulai dari program makan bergizi gratis, kemudian juga swasembada pangan, yang dimana ditekankan bahwa masa aksi ini sangat mengapresiasi bagaimana kemudian penetapan harga gabah, kemudian juga kemudahan akses terhadap pupuk, dan hal ini yang kemudian menyebabkan atau mendorong masa aksi ini kemudian menyampaikan unjuk rasa untuk mendukung program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Di sisi lain, saudara, tadi juga kita mendengarkan laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV Eril Nata yang memantau situasi di Bundaran HI, yang dimana memang terlihat masih cukup kondusif. Namun di pukul 1 siang nanti, saudara, rencananya unjuk rasa ini akan dilakukan. Dari beberapa hal yang kami catat tadi, situasi maksud kami tuntutan yang nantinya akan disampaikan oleh masa aksi ini akan berfokus pada kondisi perekonomian, pembenahan, termasuk dengan evaluasi program makan bergizi gratis, kemudian stabilkan harga bahan bakar minyak dan juga nilai tukar rupiah, dan juga menggarisbawahi bagaimana APBN